hari ini kita akan bikin 3 jenis telur yang cocok buat topping. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin 3 jenis telur yang cocok buat topping ya. Bisa buat mie, ramen, rice bowl, dan lain-lain. Yang pertama kita akan bikin ontama atau onsen tamago, yaitu telurnya itu yang jigli gitu kan. Yang kedua kita akan bikin ramen egg. Kalau kalian pernah coba telur yang di ramen dia setengah matang tapi asin dan gurihnya tuh sampai ke tengah-tengah ya, kita akan bikin itu. Dan yang ketiga kita akan bikin scrambled egg yang sangat simple pastinya. Nah, yang pertama ini kita akan bikin ontama atau onsen tamago atau onsen egg ya. Jadi konsepnya ini onsen tuh kan berendam di air panas gitu. Nah, jadi ini juga si telurnya berendam di air panas yang bukan mendidih. Nanti pada saat dia matang, putihnya itu dia dibilang mentah enggak, tapi kayak setengah matang jadi masih jiggly. Begitupun kuningnya dia lengket-lengket gitu. Jadi dibilang matang enggak gitu kan, mentah juga enggak. Beda sama telur setengah matang atau poached egg gitu. Jadi emang si teksturnya tuh menggemaskan ya. That's why sangat-sangat booming gitu kan lately. Nah, ontama ini juga mirip sebenarnya sama sous vide egg ya, sous vide egg atau telur sous vide. Tapi kalau sous vide itu biasa itu lebih peralatannya dia lebih fancy ya. Kita merendam telur atau ayam atau daging di dalam air yang suhunya tuh dikontrol gitu. Jadi stabil. Misalnya kita mau sous vide telur di derajat 63,5 atau 64,5. Nah, itu kita tinggal rendam gitu aja. Oke, sekarang kita akan bikin onsen tamago atau ontama di rumah. Pastinya bahannya simple. Kita akan pakai 4 telur. Nanti kenapa 4 gitu kan? Nanti aku jelasin. Dan juga air 1 liter untuk kita didihkan, dan juga 250 ml ini kita standby aja di sini gitu ya. Nanti kita akan campur ketika ini udah mendidih. Nah, kenapa 4 telur? Jadi sebenarnya untuk membuat ontama itu tuh syarat utamanya tentunya si panasnya cukup tapi nggak boleh terlalu panas ya. Kalau kita udah melebihi sekitar 70 derajat itu nanti si putih ataupun kuning dia mulai solid, menjadi solid gitu kan. Nah, tapi kan kita mau yang teksturnya tuh masih nanggung gitu kan, masih OTW matang. Nah, jadi di bawah 70 derajat. Jadi ini untuk rumusan simpelnya lah ya. 4 telur, suhu ruangan, 1 liter air mendidih, dan 250 ml air biasa ya. Nah, kalau misal kalian mau bikinnya 8, mungkin bisa si airnya jadi 2 liter sama 500 ml ya. Jadi kelipatan 4. Tapi kalau misal kalian cuma mau 3 atau mau 5, itu sih plus minus sih tetap masih bisa. Oh ya, jangan lupa juga panci yang kita gunakan ini kalau bisa yang ada tutupnya ya, karena nanti kita akan merendam telurnya di dalam panci ini. Kalau kita pindahin lagi airnya ke wadah lain, biasa dia airnya drop lagi, tentunya takarannya dia jadi berubah-berubah lagi gitu ya. Air mendidih, matikan api, campur dengan air dingin yang tadi, air biasa maksudnya, bukan air dingin ya. Terus kita masukin 4 telur. Lalu kita tutup. Nah, untuk waktunya sendiri ya, kalau onsen tamago yang aku suka tuh si kuningnya, dia tuh udah sedikit ngeset gitu loh, jadi kayak selai ya. Si teksturnya itu kan enak, lengket-lengket gitu, enak. Nah, itu sebenarnya kita mau biarin dia setengah jam, 40 menit, 60 menit itu mirip-mirip sih. Karena kan si suhunya makin lama dia udah makin turun juga. Jadi nggak mungkin naik, nggak mungkin jadi matang. Tapi kalau kalian mau yang masih lebih ke mentah gitu, ke arah mentah, nah itu bisa sekitar 17-18 menit. Buka langsung jadi. Sekarang ini yang kedua, kita akan bikin ramen egg atau ajitsuke tamago ya. Jadi itu tuh tamago atau telur yang ada rasanya sampai dalam-dalam. Ada ajitsuke tamago yang dia warnanya putih, ada juga yang coklat. Nah, kali ini kita akan bikin tentunya yang lebih coklat ya, supaya bentuknya tuh merepresentasikan si rasanya tentunya. Oke, jadi cukup simple untuk bikin si telurnya itu dia gurih sampai dalam-dalam. Kita akan rendam di waktu yang cukup lama. Nah, kita ini sekarang bikin dulu bahan rendemannya ya. Bahannya tentunya air, lalu ini ada mirin,
mirin atau bisa juga kalian pakai jus apel atau ada juga sekarang mirin yang halal ya. Kecap asin, gula, dan juga ini kaldu bubuk. Kalau mau lebih Jepang pakai dashi powder, kalau mau yang simple-simple aja pakai yang seadanya di rumah ya. Kaldu jamur, kaldu ayam itu bisa. Nah, untuk perbandingannya juga itu udah ditulis lengkap di description box. Jadi kalau pakai perbandingan, air 6 bagian, 2 bagian mirin atau jus apel. Nah, untuk kecap asinnya ini 1-2 bagian tergantung kecap asin yang kalian pakai. Sama halnya juga sama gula ya, kalian bisa atur 1-2 bagian. Kalau mau lebih manis bisa takarannya 2 bagian. Kalau mau lebih nggak terlalu manis boleh takarannya 1 bagian cukup. Dan juga ini secukupnya sesuai selera kaldu atau dashi powder. Terus kita akan didihkan. Nah, kalau kalian menggunakan mirin yang masih mengandung alkohol, jangan lupa di-alkoholize dulu supaya rasa alkoholnya dia nggak mengganggu ya. Caranya masukin aja ke panci, terus kalian panasin, dia udah sedikit mendidih, tinggal kayak ditempelin ke api sedikit, nanti dia akan terbakar ya. Kalau apinya udah hilang berarti alkoholnya juga udah hilang. Tinggal dimasak aja kayak gini. Lalu untuk kecap asinnya, kalau pengen telurnya nanti dia bener-bener warnanya jadi coklat yang banget gitu kan, coklat banget, itu bisa juga pakai yang dark soy sauce. Jadi warnanya dia lebih oke. Dan jangan lupa juga dicobain ya, karena kan merek kecap asin tuh tingkat keasinannya juga dia beda-beda. Jadi dicobain aja. Oke, ini kita sisihkan cairan perendamnya nanti ya, supaya dia suhunya juga udah nggak panas gitu. Terus kita sekarang akan rebus telurnya. Kita akan rebus 6,5 menit. Tapi kalau kalian mau lebih ngeset lagi boleh sampai 7 menit. Kalau mau matang tuh sekitar 8 menit ke atas. Air udah mendidih, kita masukin dan set timer di 6,5 menit ya. Nah, ini penting juga untuk di menit pertama sama menit kedua kita sesekali aduk supaya nanti kuning telurnya dia ada di tengah-tengah. Kalau sampai enggak juga sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman lebih ideal gitu. Aduknya perlahan, jangan sampai pecah ya. Oke, kalau udah ini harus segera diangkat. Nah, ini kita langsung segera bilas air dingin supaya memberhentikan proses memasak si telur ini tentunya. Kalau udah kita kupas aja. Nah, ini kenapa aku suka kupas telur di dalam air. Dia tuh lebih mudah ya, jadi begitu kita copel dikit kan nanti airnya itu dia masuk ke kulit arinya, jadi ngebantu supaya lebih mudah lepas juga. Terus udahnya juga dia kulit-kulit yang kecil-kecilnya tuh dia nggak nempel-nempel ya. Dia masih setengah matang ya. Ini kita masukin aja ke wadah. Dan make sure ini dia udah nggak panas ya. Kalau hangat nggak apa-apa. Terus kita masukin juga. Nah, ini kalau mau warnanya lebih merata boleh dikasih pemberat atasnya dan kita bungkus pakai plastik wrap, terus kita masukin aja ke dalam kulkas. Dan ini kita diamkan kurang lebih 24-36 jam. Biasanya kalau lebih dari itu nanti teksturnya dia udah mulai terlalu mengkerut dan juga sometimes bisa terlalu asin ya. Jadi kalau misalnya kalian udah 24 jam nih, kalau nggak sampai 30 jam, udah keluarin aja dari cairannya, taruh di Tupperware tertutup, masukin lagi ke dalam kulkas, itu kalian masih bisa konsumsi ke 2-3 hari ke depan. Oke, yang terakhir ini kita akan bikin scrambled egg ya. Scrambled egg sendiri tuh banyak sekali jenisnya dan kita tuh susah mau bikin scrambled egg yang nggak enak karena pada dasarnya kita mau bikin telur, mau caranya salah juga udah pasti enak gitu kan. Nah, cuman yang kali ini kita mau bikin sebenarnya lebih yang kayak scrambled egg McD gitu loh. Dia jadi nyatu gitu scrambled egg yang ini kan, jadi cocok juga kalau emang buat topping rice bowl, apalagi yang untuk jualan gitu. Sebenarnya ada juga scrambled egg yang aku suka, itu tuh scrambled egg-nya dia lebih kayak bubur gitu loh, masih cair. Nah, cuman kalau kadang kita mikir kalau untuk jualan atau apa terus didiemin lama itu pasti rasanya udah berubah, karena kalau scrambled egg tipe yang super kayak bubur gitu itu harus langsung segera dimakan, itu udah paling enak kan, creamy gitu, masih cair juga. Kalau udah dingin kayaknya kurang. Jadi ini bahannya 2 doang. Selain dari itu kalian bisa explore ya, mau ditambahin garam sedikit, butter juga bisa kalau yang suka butter, atau parmesan atau apapun, mau truffle mau apa, itu bakalan enak. Nah, ini pertama kita panaskan minyak di api sedang. Nah, ini udah panas, udah cukup panas, jangan terlalu panas. Kita matikan aja apinya, siapin pengaduk, masukin telurnya.
Kalau udah bisa dibentuk kayak gini, kita nyalain lagi aja apinya, api kecil. Yang namanya telur itu tiga-tiganya udah pasti enak ya, cuman emang yang mau aku highlight juga ini si onsen tamagonya. Kalian bisa lihat kuning telurnya itu tuh dia nggak cair ya, nggak kayak kuning telur mentah, tapi dia lengket-lengket jadi kayak selai. Nah, jadi kebayang kalau misalnya kita bikin pasta atau mie atau rice bowl gitu, terus kita aduk, nasi kuning telurnya itu emang mantep banget menurutku. Dan untuk ramen egg, pastinya tengah-tengahnya juga gurih ya, sampai tengah-tengah. Terus buat makan pakai nasi doang, pakai chili powder, pakai daun bawang sedikit, itu juga udah enak banget. Apalagi kalau misalnya mau pakai ramen atau rice bowl ya. Aku juga udah share beberapa, ada ramen, ada udon, rice bowl yang pakai chicken chashu. Nah, di pairing sama si ramen egg ini emang cocok banget. Nah, ini scrambled egg-nya ini dia bawahnya udah ngeset tapi atasnya tuh dia masih creamy banget ya, enak. Dan juga dari penampilannya ini cocok kalau misalnya buat rice bowl atau untuk jadi topping ya. Dan juga kalau kalian mau bikin sekaligus banyak, misalnya pakai pan bulat, kalau udah mateng nanti tinggal dipotong-potong kotak-kotak kayak atau kayak pizza, itu juga cocok banget ya rasanya. Namanya telur udah pasti enak. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa juga untuk cek resep-resep telur lainnya yang pastinya bisa jadi penyelamat kalau lagi males masak gitu kan. Kalau kalian recook juga jangan lupa tag @Devina Hermawan @Devi's Pantry, like, subscribe, share, komen dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.